Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 44. Raden Juiring berhenti sejenak ketika ia melihat Warih memegangi sebuah patrem yang tergantung di dinding ruang tengah. "Kamas," desis Rara Warih ketika dilihatnya Juiring berdiri termangu-mangu, "ada beberapa emban yang membawa patrem selama tugasnya. Tentu mereka menguasai cara penggunaannya. Apakah Kamas mau memberitahukan kepadaku, bagaimanakah caranya mempergunakan patrem?" Juiring tersenyum. Selangkah ia maju. Katanya, "Buat apa kau bermain-main dengan patrem, Warih? Patrem adalah sejenis senjata yang berbahaya. Sebaiknya kau tidak usah memikirkannya. Apalagi penggunaannya. Kamas, para emban itu juga menguasai cara-cara penggunaan. Bukankah patrem memang sejenis senjata buat seorang perempuan? Tetapi dalam penggunaan yang khusus, Warih. Patrem adalah sejenis senjata pendek. Seperti kau lihat, bentuknya adalah sebuah keris yang kecil. Aku tahu Kamas. Patrem adalah senjata untuk membela diri bagi perempuan. Apalagi menghadapi lawan yang berhasil memasuki istana. Bukan senjata di medan perang. Bahkan jika perlu patrem dapat untuk membunuh diri. Tetapi aku ingin tahu, bagaimana aku harus memegang dan menggerakkannya." Raden Juiring mengerutkan keningnya. Dipandanginya Warih sejenak, lalu, "Kenapa membunuh diri? Bukankah perempuan akan sekedar menjadi barang rampasan jika kita kalah perang? Apakah kita akan berperang?" Pamanda Pangeran Mangkubumi sudah tidak ada di istananya lagi. Tetapi Pamanda Pangeran Mangkubumi adalah keluarga sendiri. Mungkin di dalam paham pemerintahan kita akan bertempur, tetapi Pamanda Pangeran tentu tidak akan memperlakukan kau sewenang-wenang jika ia ternyata menang dan berhasil menduduki kota. Pamanda Mangkubumi adalah orang yang baik. Hubungannya dengan ayahanda sebagai kakak beradik cukup baik. Tentu bukan Pamanda Mangkubumi sendiri. Kamas tahu bahwa Pamanda Mangkubumi mempunyai pasukan orang-orang pedesaan yang kasar. Mungkin di antara mereka terdapat perampok-perampok. Nah, terhadap mereka itulah aku harus mempertahankan diri, dan jika perlu akan dapat membunuh diri jika mereka akan menyentuhku. Kau salah Warih, berkata Juiring, memang mereka adalah orang-orang pedesaan. Petani-petani dan barangkali orang-orang kasar. Tetapi kekasaran mereka tidak terletak pada nafsu mereka. Tidak pada ketamakan kebendaan, tidak pada pangkat dan derajat duniawi. Dan tidak pada perempuan. Mereka sekedar kasar menurut sikap lahiriah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bersih dan jujur. Ah, desah Warih, itu sekedar dugaan Kamas. Aku pernah hidup di antara mereka. Tetapi di dalam peperangan segalanya dapat terjadi, berkata Warih, juga atas diriku. Juiring menepuk bahu adiknya sambil tersenyum. Katanya, tenangkan hatimu Warih. Tidak akan terjadi apa-apa. Gantungkan kembali patrem itu di dinding, Warih tidak menjawab. Pasukan Pamanda Pangeran Mangkubumi tidak akan berhasil memasuki kota ini. Prajurit Surakarta cukup kuat. Apalagi agaknya Kumpeni sudah siap untuk membantu. Oh, tiba-tiba saja Warih justru menjadi tegang. Di luar sadarnya gadis itu teringat akan ibunya dan kakaknya yang mati karena Kumpeni. Gila, Warih menggeram, aku tidak mau diperlakukan seperti ibunda. Tidak. Dan kau Kamas, jangan sampai terjadi lagi, apa yang pernah terjadi atas Kamas Rudira. Juiring terkejut mendengar tanggapan Warih. Ia menyesal bahwa ia sudah menyebut Kumpeni. Karena itu didekatinya adiknya yang kemudian menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya, sudahlah Warih. Sebenarnya lah tidak akan terjadi apa-apa. Kau harus sadar bahwa kau adalah putra seorang senapati pilihan. Aku dan ayahanda tentu akan melindungimu. Rara Warih termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, ayahanda dan Kamas tentu akan berada di peperangan. Juiring justru tertawa. Katanya, tetapi sepasukan pengawal akan berada di istana ini. Jika sekiranya kota ini diduduki, maka yang pertama-tama akan dimasuki adalah istana Kanjeng Susuhunan. Di sana terdapat banyak sekali gadis-gadis cantik. Sementara itu para pengawal di rumah ini akan menyelamatkanmu. Warih tidak menjawab lagi. Ia menjadi kurang senang melihat sikap kakaknya, seakan-akan persoalan itu sekedar persoalan yang tidak penting, bahwa sekedar bergurau. Memang tidak penting bagi laki-laki. Mereka akan mati jika mereka kalah.
Tetapi perempuan akan mengalami bencana yang lebih mengerikan, gumam Warih di dalam hatinya. Namun gadis itu tidak mengatakannya. Kembalikan patrem itu Warih. Aku akan menghadap ayahanda. Warih tidak menyahut. Digantungkannya kembali patrem itu di dinding. Juiring pun kemudian meninggalkannya untuk menjumpai ayahandanya. Ia harus melaporkan bahwa Pangeran Hadiwijaya pun telah hilang dari kota. Sejenak Warih masih termangu-mangu. Ketika Juiring kemudian hilang di balik pintu, patrem yang sudah tergantung di dinding itu pun diambilnya kembali dan diselipkannya di bawah sabuk kainnya. Sementara itu, Raden Juiring pun telah menghadap ayahandanya di ruang dalam. Dengan singkat diceritakannya, apa yang sudah dilihat oleh Ki Dipanala tentang Pangeran Hadiwijaya. Tetapi Pangeran Ranakusuma ternyata tidak terkejut. Katanya dengan nada datar, aku memang sudah menduga, apakah selama ini sikap Pamanda Hadiwijaya cukup meyakinkan, bertanya Raden Juiring. Memang tidak sekeras Pangeran Mangkubumi. Tetapi bahwa ia kemudian meninggalkan kota dan berada di dalam lingkungan Pangeran Mangkubumi, bukannya suatu hal yang mengejutkan. Raden Juiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya kemudian, tetapi apakah Surakarta tidak akan mengalami kesulitan? Semakin banyak senapati yang melepaskan diri, maka Surakarta tentu akan menjadi semakin ringkih. Pangeran Ranakusuma tidak segera menyahut. Dan Juiring pun kemudian berkata, kesempatan Kumpeni untuk ikut campur menjadi semakin besar. Dan tuntutan-tuntutan yang lebih banyak akan dapat dimintanya. Ya. Kanjeng Susuhunan yang nampaknya menjadi semakin lemah jasmaniahnya itu agaknya akan menjadi semakin lemah pula pendiriannya. Tetapi kita masih dapat mengharap bahwa pada suatu saat Kanjeng Susuhunan akan menyadari keadaan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak terlambat. Juiring tidak menyahut, ia menunggu saja. Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Juiring, berkata Pangeran Ranakusuma, ternyata sampai saat ini kita masih belum mengetahui siapakah yang akan berdiri di paling depan dari pasukan Surakarta menghadapi Pangeran Mangkubumi. Tetapi tentu tidak akan lebih dari hari ini. Setelah itu tentu para senapati akan mengadakan pertemuan dan menentukan sikap. Sementara itu kau harus menyiapkan para pengawal di istana ini. Serahkan mereka kemudian kepada Ki Dipanala. Sementara kau membenahi pasukanmu sendiri. Pasukan berkuda akan menjadi sangat penting artinya di dalam gerakan yang serba cepat. Aku pun tentu akan diserahi sepasukan prajurit, karena aku akan menjadi senapati pengapit siapapun yang akan menjadi panglima perang. Apakah pasukan Kumpeni akan ikut pula ayahanda? Aku kira demikian. Pasukan Kumpeni tentu akan ikut pula menyerang kedudukan Pangeran Mangkubumi, Juiring mengangguk kecil. Nah, mulailah sekarang Juiring. Jika semuanya sudah pasti, kita akan berbicara lebih panjang. Banyak soal-soal yang harus kita pecahkan. Ya ayahanda. Mulailah dari para pengawal di istana ini. Setelah kau serahkan kepada Dipanala, maka kau harus menyiapkan pasukan berkudamu. Bagaimana jika pasukan berkuda tidak disertakan dalam peperangan ini karena pasukan berkuda akan tetap menjaga kota? Kita menunggu. Raden Juiring mengangguk kecil. Katanya, baiklah ayahanda. Sekarang, hubungi Dipanala. Kepergian Pangeran Hadiwijaya akan mempercepat setiap tindakan. Juiring pun kemudian meninggalkan ayahandanya. Ketika ia lewat di tempat Warih mengambil patrem, ia pun terhenti sejenak. Sambil menarik nafas panjang Juiring berdesis, patrem itu tidak dikembalikannya di tempatnya. Tetapi Juiring tidak melihat adiknya lagi. Karena itu, maka ia pun melangkah terus mencari Dipanala di halaman belakang istananya. Pembicaraan yang bersungguh-sungguh antara Raden Juiring dan Ki Dipanala ternyata sangat menarik perhatian para pengawal. Mereka menyadari bahwa keadaan Surakarta memang benar-benar telah menjadi panas. Mereka pun telah mendengar bahwa Pangeran Hadiwijaya pun dengan diam-diam telah meninggalkan kota dengan segenap keluarga dan pengikut-pengikutnya. Sekelompok prajurit yang bertugas di regol samping di sebelah timur ternyata telah mengikutinya pula. Bagi para pengawal di istana Ranakusuman, Juiring mempunyai pengaruh yang lain dari Raden Rudira. Juiring tidak disegani karena kekuasaannya, tetapi karena tingkah laku dan sikapnya. Apalagi orang-orang itu mengetahui bahwa Raden Juiring ternyata telah mewarisi sebagian besar dari ilmu ayahandanya Pangeran Ranakusuma. Dalam pada itu, seorang utusan telah datang pula ke Ranakusuman.
Seorang gandek yang mendapat tugas untuk memanggil para senapati, para bangsawan, dan pimpinan pemerintahan untuk menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan bukan pada waktunya. Setelah minta diri kepada Juiring dan Wari, maka Pangeran Ranakusuma pun segera berangkat ke istana untuk menghadiri pembicaraan-pembicaraan yang sangat penting. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi yang telah meninggalkan Surakarta pun telah mengadakan pembicaraan penting dengan para pengikutnya. Pangeran Mangkubumi menyadari sepenuhnya bahwa kepergiannya itu akan berakibat luas. Bukan saja bagi Surakarta dan sekitarnya, tetapi bagi seluruh negeri dan daerah yang berada di dalam lingkungan kesatuan Surakarta. Namun sebenarnya para pengikut Pangeran Mangkubumi memang sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Jika mereka mendapat perintah sewaktu-waktu untuk bergerak, maka mereka pun akan segera dapat melakukannya. Semuanya sudah disiapkan bagaikan sekelompok prajurit pilihan. Bahkan jalur-jalur jalan yang akan menjadi jalur hubungan di antara mereka sudah ditentukan. Dalam pada itu, kepergian Pangeran Mangkubumi dari kota dengan diam-diam telah didengar pula oleh Raden Mas Said. Untuk menentukan sikap seterusnya, Raden Mas Said telah mengirimkan beberapa orang petugas sandinya untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan pasti. Jika Pangeran Mangkubumi sendiri akan memimpin perlawanan terhadap Surakarta dan Company, maka Raden Mas Said pun harus menyesuaikan diri. Karena tidak mungkin mereka dapat bergerak sendiri-sendiri. Demikianlah, semua pihak di Surakarta benar-benar mengalami ketegangan. Para pemimpin dan senapati di Surakarta, Company dan pengikut-pengikutnya, Raden Mas Said, Martapura, dan Pangeran Mangkubumi sendiri. Tetapi yang hampir pasti bahwa perang yang besar akan segera pecah. Perang di antara saudara sendiri. Saudara sekandung, sebangsa dan setanah kelahiran. Namun dengan suatu keyakinan, bahwa perjuangan Pangeran Mangkubumi bukannya sekedar perjuangan untuk kepentingan pribadi. Tetapi kekuasaan orang asing itu memang harus dilenyapkan, atau setidak-tidaknya dibatasi. Ternyata bahwa Pangeran Mangkubumi dan para pangeran yang lain itu tidak berbuat sia-sia. Demikian beberapa pemimpin di pedesaan mendengar sikap itu, mereka pun segera mencari hubungan dengan Pangeran Mangkubumi. Mereka yang semula masih ragu atas sikap Pangeran Mangkubumi, kini menjadi yakin bahwa yang diperjuangkan oleh Pangeran Mangkubumi sebenarnya adalah gejolak perasaan rakyat Surakarta. Dalam pada itu, Raden Mas Said yang sudah mendapat kepastian atas sikap Pangeran Mangkubumi pun segera mempersiapkan diri. Dengan sepenuh harapan Raden Mas Said menunggu perkembangan keadaan. Sementara itu ia bersama dengan Martapura telah melakukan pengamatan dengan diam-diam atas daerah pertahanannya. Di dalam perjalanan itulah Raden Mas Said sempat bertemu dengan para pemimpin pasukannya. Ternyata berita kepergian Pangeran Mangkubumi benar-benar telah menumbuhkan suasana yang lain bagi setiap orang di dalam pasukan Raden Mas Said. Kita harus segera mendapatkan hubungan dengan Pamanda Pangeran Mangkubumi, berkata Raden Mas Said kepada Martapura setelah mereka melihat kesiagaan pasukannya. Martapura mengangguk-angguk. Katanya, saatnya memang sudah tiba. Kita harus bekerja bersama. Kita menggantungkan harapan atas sikap Pamanda Pangeran. Selama ini Pamanda Pangeran terlampau berhati-hati, sehingga aku hampir tidak telaten mengamati sikapnya itu. Pangeran Mangkubumi adalah seorang yang sudah cukup lama melihat penderitaan rakyat Surakarta. Itulah sebabnya Pangeran Mangkubumi mengharap penyelesaian yang tidak menambah titik darah yang sudah banyak tertumpah. Namun ternyata bahwa usahanya harus melalui perjuangan senjata pula akhirnya. Raden Mas Said merenungi kata-kata Martapura itu. Namun sebagai seorang yang masih muda, kadang-kadang ia masih juga mengharapkan sikap yang lebih cepat dan keras. Dalam pada itu, selagi mereka berbincang di dalam gubuk yang mereka pergunakan sebagai tempat tinggal sementara, karena mereka selalu berpindah-pindah, seorang pengawal datang kepada mereka dengan ragu-ragu. Ada apa? Bertanya Pangeran Martapura. Pangeran, ada seseorang yang ingin menghadap. Siapa? Bertanya Raden Mas Said. Seorang tua dari padepokan di atas gumuk di sebelah timur Sungai Dengkeng. Iya, siapa? Ia akan menghadap dan mengatakan semuanya kepada Raden Mas. Raden Mas Said termangu-mangu sejenak. Adalah jarang sekali orang-orang di luar lingkungannya yang mengetahui di mana ia berada pada suatu saat. Namun demikian ia berkata kepada pengawal itu, suruhlah ia masuk jika ia tidak mencurigakan menurut penilaianmu. Orang itu sudah tua Raden Mas. Nampaknya ia adalah orang yang hidup di dalam padepokan yang terpencil dan menekuni olah kajiwan.
Raden Mas Said mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandangnya wajah Martapura. Tetapi wajah itu tidak melontarkan kecurigaan sama sekali. Sehingga karena itu maka katanya, baiklah. Aku akan menerimanya. Pengawal itu pun kemudian meninggalkan ruangan dalam gubuk itu. Sejenak Raden Mas Said dan Martapura menunggu dengan berbagai pertanyaan di dalam dada mereka. Bahkan Martapura mencoba menghubungkan orang itu dengan keputusan Pangeran Mangkubumi. Apakah orang itu utusan Pangeran Mangkubumi? Ia bertanya kepada diri sendiri. Sesaat kemudian, masuklah seorang yang sudah berambut dan berjanggut putih. Dengan bersandar pada sebatang tongkat ia melangkah memasuki ruangan itu dengan ragu-ragu. Marilah, silaukan Kiai, Raden Mas Said mempersilahkan. Terima kasih Raden Mas. Aku mohon maaf, bahwa aku sudah memberanikan diri datang menghadap Raden Mas. Oh, Martapura mengerutkan keningnya, kau sudah mengenal kami Kiai? Tentu Pangeran. Setiap orang di Surakarta mengenal, siapakah Raden Mas Said, seperti setiap orang mengenal Pangeran Mangkubumi. Tetapi Kiai tentu belum pernah mengenal kami berdua secara pribadi. Memang belum Pangeran. Tetapi kami sudah sering melihat Raden Mas Said berkuda di tengah-tengah bulak persawahan. Kadang-kadang berjalan berdua diiringi oleh beberapa pengawal di malam hari. Martapura menjadi semakin heran. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dan Raden Mas Saidlah yang kemudian bertanya, dari mana Kiai tahu bahwa kami saat ini ada di sini? Orang tua itu tersenyum. Lalu, memang sulit untuk menerangkan Raden Mas. Tetapi kesibukan di daerah ini agak lain dari biasanya. Karena itu, aku berkeras menduga bahwa Raden Mas ada di pedesaan ini. Tetapi siapakah yang menunjukkan gubuk ini? Tentu bukan para pengawal. Mereka harus mendapat persetujuan kami berdua sebelum mereka menunjukkan kepada orang di biar lingkungan kami, di mana kami berdua berada. Raden Mas adalah seorang pemimpin yang baik di Medan. Tetapi bagi orang-orang tua, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar. Kita memang sulit untuk mengerti bahwa seekor laba-laba hijau yang juga disebut kemeladean, mengerti bahwa hujan akan turun meskipun langit masih bersih, sehingga laba-laba itu segera bersembunyi di bawah atap atau dedaunan meskipun sebelumnya ia membuat jaring di tempat terbuka. Maksud Kiai? Orang tua itu termenung sejenak. Dipandanginya Raden Mas Said dan Martapura berganti-ganti. Kemudian katanya, ada semacam firasat yang menuntun aku kemari. Itulah Raden Mas, maka aku mengatakan bahwa kadang-kadang orang-orang tua berbuat sesuatu di luar perhitungan nalar. Gubuk ini bagiku rasa-rasanya mempunyai pertanda, bahwa hari ini Raden Mas ada di sini. Raden Mas Said tidak segera menjawab. Direnunginya wajah itu beberapa saat. Lalu katanya, mungkin aku dapat mengerti meskipun di luar pertimbangan nalar. Tetapi siapakah Kiai ini sebenarnya? Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Raden Mas Said termangu-mangu sejenak, lalu desaknya, siapakah namamu Kiai, dan dari manakah asalmu? Jika kau utusan seseorang, siapakah yang mengutusmu, tetapi jika kau datang atas kemauanmu sendiri, maka apakah maksudmu menjumpai aku? Orang tua itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian katanya, Raden Mas. Mungkin yang akan aku katakan kepada Raden Mas bagaikan cerita yang tiada artinya sama sekali. Meskipun demikian aku tidak berkeberatan, apapun tanggapan Raden Mas. Katakan, Raden Mas. Aku akan menyebut namaku dan kepentinganku pada saatnya. Aku datang untuk mengundang Raden Mas pergi ke sebuah bukit kecil di daerah Matesi. Raden Mas Said mengerutkan keningnya. Dipandanginya Pangeran Martapura sesaat. Namun agaknya Martapura pun menjadi ragu-ragu menanggapi kata-kata orang tua itu. Apakah Raden Mas bersedia? Raden Mas Said tidak segera menjawab. Kerut keningnya membayangkan keraguan-raguan hatinya. Tidak ada yang penting Raden Mas. Tidak ada yang menarik. Aku hanya ingin Raden Mas pergi ke bukit kecil itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Aku tidak mengerti Kiai, jawab Raden Mas Said. Apakah gunanya aku pergi ke bukit kecil di Matesi itu? Memang tidak ada Raden Mas. Memang tidak ada kepentingan apa-apa. Jawaban itu justru sangat menarik dan menggelitik keinginan Raden Mas Said untuk memenuhi permintaan orang tua itu. Tentu saja dengan perhitungan yang matang.
Menurut perhitungan Raden Mas Said, permintaan itu tentu bukan sebuah pancingan dari company. Company tentu tidak akan berada di Matesi dalam keadaan seperti ini. Tetapi keinginan yang melonjak di hati Raden Mas Said sulit untuk dikekangnya, sehingga akhirnya ia bertanya, kapan aku harus datang ke bukit kecil itu? Pada saat bulan tidak nampak di langit semalam suntuk Raden Mas. Iya, kapan? Hari apa? Aku persilahkan Raden menghitung sendiri. Raden Mas Said menjadi semakin ragu-ragu. Namun keinginannya untuk mengetahui lebih banyak menjadi semakin mendesak. Karena itu maka katanya, Kiai, bagaimana kalau hasil perhitunganku lain dengan perhitungan Kiai, sehingga aku datang pada waktu yang tidak sama. Jika kau berada 3 hari 3 malam di bukit itu, Raden tentu akan bertemu dengan aku. 3 hari 3 malam? Ya. Sesuatu bergejolak di hati Raden Mas Said. Namun demikian sesuatu seakan-akan mendesaknya untuk menjawab, baiklah. Aku akan datang dan aku akan berada di sana 3 hari 3 malam. Aku akan menunggu pada hari-hari itu. Tetapi jika kita tidak bertemu, aku tentu akan membuat pertimbangan khusus tentang hal ini. Baik. Baik Raden. Aku akan memenuhi segala janji yang pernah aku katakan. Raden Mas Said mengangguk-angguk. Dicobanya menatap wajah orang itu setajam-tajamnya untuk mendapatkan kesan lebih dalam tentang dirinya. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu. Raden Mas, berkata orang itu, jika demikian, aku akan segera minta diri. Aku akan kembali ke padepokanku. Dengan ragu-ragu, Raden Mas Said berkata, silahkan Kiai. Aku pun akan memenuhi janjiku, dan aku akan datang pada saatnya. Demikianlah orang itu pun segera minta diri. Sementara itu Raden Mas Said segera memanggil seorang pengawalnya yang sangat dipercayanya. Ikuti orang tua itu kemanapun ia pergi. Kau harus mengetahui dari mana ia datang dan hubungan apa saja yang dilakukan olehnya di sekitar tempat ini. Pengawal itu pun kemudian dengan tergesa-gesa menyusul orang tua yang baru saja meninggalkan gubuk itu dalam tugas sandinya. Ketika ia keluar dari pedukuhan, ia masih melihat orang tua itu berjalan dengan tongkatnya terbungkuk-bungkuk di bulak yang pendek. Perlahan-lahan pengawal itu mengikuti dari kejauhan. Namun ketika orang itu hampir memasuki padukuhan di hadapan mereka, pengawal itu mempercepat langkahnya, agar ia tidak kehilangan orang yang sedang diawasinya, sehingga dengan demikian, maka jarak mereka pun menjadi semakin pendek. Ketika orang itu masuk ke dalam regol padukuhan, pengawal itu pun sudah berada di ambang. Karena itu beberapa saat kemudian, ia pun sudah melampaui regol padukuhan. Tetapi tiba-tiba saja ia menjadi berdebar-debar. Ia melihat jalan lurus terbentang di hadapannya. Di sebelah menyebelah jalan berdiri dinding batu yang meskipun tidak tinggi, tetapi tidak terlampau mudah untuk diloncati, apalagi oleh seorang tua yang berjalan tertatih-tatih dengan tongkat di tangannya. Sejenak pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berlari dan meloncat ke atas dinding batu di sebelah menyebelah. Tetapi ia tidak melihat seorang pun pada kedua sisi jalan itu. Pengawal itu pun kemudian berdiri termenung. Jalan itu sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang lewat. Bahkan halaman rumah di sebelah menyebelah pun nampaknya sepi-sepi saja. Tetapi orang tua itu bagaikan hilang begitu saja. Beberapa saat pengawal itu menunggu. Namun ia tidak menemukan orang tua itu sama sekali. Jejak arahnya pun tidak. Dengan hati yang berdebar-debar dilaporkannya apa yang dilihatnya itu kepada Raden Mas Said. Sejak ia keluar dari padukuhannya, sehingga orang itu bagaikan hilang seperti asap. Hal itu justru menambah keinginan Raden Mas Said untuk pergi ke bukit kecil di Matesi. Ia ingin tahu, apakah yang akan dikatakan oleh orang tua itu. Namun demikian Raden Mas Said tidak meninggalkan kewaspadaan. Ia segera memerintahkan petugas-tugas sandinya untuk meneliti keadaan Matesi. Apakah orang tua itu sekedar menjebaknya dengan mempersiapkan sepasukan company di sekitar bukit itu? Tetapi kapankah hari-hari yang ditentukan itu Paman? Bertanya Raden Mas Said. Tentu maksudnya bukannya sekedar hari-hari terakhir bulan ini, jawab Martapura, tetapi, menurut dugaanku, bahwa saat ini Surakarta memang sedang dalam kegelapan. Seperti di dalam gelapnya malam tanpa bulan sama sekali. Raden Mas Said mengangguk-angguk. Lalu, jadi, kapan aku harus datang? Besok malam.
Kita sudah berada di hari-hari terakhir dari bulan ini. Tetapi apakah ini bukan berarti mengikat aku untuk selama 3 hari, dan selama itu sesuatu dapat terjadi? Sebaiknya semua dipersiapkan dengan matang. Baiklah Paman. Aku serahkan semuanya kepada Paman. Aku akan datang ke bukit itu. Tidak sendiri. Raden Mas dapat menempatkan beberapa orang di sekitar bukit itu. Sejak hari ini, demikianlah beberapa orang kepercayaan Raden Mas Said telah berangkat mendahuluinya ke Matesi, ke sekitar bukit kecil yang dikatakan oleh orang tua itu, sementara Raden Mas Said mempersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan selama ia tidak ada di antara pasukannya. Bersambung ke jilid 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.